Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang budayawan inovatif. Selamat datang kepada Bapak Dr. Erwan Surya Negara MSS. Selamat datang. Terima kasih, siap. Ya, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya. sehat ya. Pak Dr. Erwan ini dari Oku Timur ya Pak ya? Ya, kelahiran saya di Palembang, tapi Oke. orang tua saya berasal dari Komering. Siap. Ya. Hari ini kita mau ngobrol ataupun mengulik inovasinya dari Pak Dr. Erwan ini berjudul Seni Rupa Megalitik Pasemah, yaitu potensi yang terpendam. Nah, penasaran ya dengan adanya inovasi ini apa sih? Karena sepertinya dalam beberapa podcast kita baru ini mendapatkan inovasi tentang budaya. Nah, untuk itu kita langsung tanya-tanya aja dengan Dr. Erwan. Apa sih yang dimaksud dengan seni rupa megalitik itu? Silakan Pak Dokter. Baik, jadi salam budaya, masyarakat inovasi, masyarakat inovatif khususnya Sumatera Selatan, terutama adik-adik generasi muda, karena pelestarian kebudayaan itu tujuannya adalah yang utama adalah pada generasi muda. Karena generasi muda lah yang akan melanjutkan dan mengembangkan kebudayaan yang sudah ditinggalkan oleh para leluhur kita. Oke. Jadi kembali ke tema tadi, seni rupa megalitik Pasemah, potensi yang terpendam, itu adalah hasil penelitian saya terkait tinggalan-tinggalan megalitik yang ada di daerah pusatnya itu di daerah Lahat Pagaralam. Nah, megalitik ini awalnya dikenal atau hanya dikenal oleh kawan-kawan arkeolog. Mengapa? Karena dalam sejarah penelitiannya, arkeologi megalitik Pasemah ini sempat diklaim oleh peneliti-peneliti awal itu adalah peninggalan Hindu katanya. Namun pada 1931 ada seorang arkeolog Belanda, Van der Hoop, melakukan penelitian di daerah Pasemah. Yang dimaksud dia sebagai dataran tinggi Pasemah itu meliputi Bengkulu, Sumatera Selatan, dalam hal ini Lahat dan Pagaralam, kemudian Lampung. Nah, tinggalan-tinggalan megalitik yang ada di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung inilah yang dimaksud oleh Van der Hoop sebagai tinggalan tradisi megalitik. Jadi ketika 1931 itu Van der Hoop berhasil membantah pendapat-pendapat bahwa megalitik itu peninggalan Hindu. Karena menurut Van der Hoop tidak ada simbol-simbol Hindu, tidak ada ciri-ciri Hindu pada patung-patung megalitik Pasemah. Nah, setelah sekian lama berlangsung penelitian-penelitian arkeologi tentang megalitik Pasemah ini, terutama setelah era kemerdekaan, itu dilanjutkan oleh kawan-kawan arkeologi nasional. Di kita Sumatera Selatan ada Balai Arkeologi Sumatera Selatan, di Kancil Putih, Demang Lebar Daun. Di nasional ada Pusat Arkeologi Nasional. Nah, kawan-kawan arkeologi inilah yang terus menggali dan meneliti megalitik Pasemah itu. Nah, pada tahun 1924, saya waktu itu masih selaku ASN PNS di Kanwil Dikbud Provinsi Sumatera Selatan di bidang kesenian. Ketika itu akan menyelenggarakan pameran patung se-Sumatera. Nah, sebelum pameran patung itu diselenggarakan, saya selaku penggagas pameran itu diwajibkan untuk menyusun tulisan tentang patung-patung potensi patung di Sumatera. Waktu itu rencananya mau pameran patung se-Sumatera. Nah, saat itulah saya kebingungan akan menulis tentang patung se-Sumatera itu, dasar konsepnya apa, sehingga harus dilakukan pameran patung se-Sumatera. Nah, kebetulan karena saya di Kanwil Dikbud waktu itu punya hubungan kerja dengan Balai Arkeologi Sumatera Selatan, waktu itu disebut Balai Arkeologi Palembang, saya bermain ke
apa ke Kancil Putih, Oke. ke Balai Arkeologi Sumsel. Nah, di sana saya diberi buku-buku tentang megalitik Pasemah. Oke. Saat itulah saya melihat ternyata arkeologi atau megalitik Pasemah itu banyak meninggalkan artefak-artefak patung. Dia Oke. bukan hanya batu datar, dia bukan hanya dolmen, bukan hanya kubur batu, tapi ada banyak patung-patung megalit. Nah, itulah membuat saya menjadi tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmu seni rupa. Oke. Karena latar belakang saya S1-nya adalah ilmu seni rupa. Lupa. Saat itu saya selesai menulis untuk kepentingan pameran. 2024 saya diterima di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB untuk Oke. melakukan penelitian megalit ini dari sudut pandang ilmu seni Seni rupa. rupa. Oke. Nah, 2 tahun saya melakukan penelitian, 2004 sampai 2006 ketika itu lulus, itu sudah membuat dosen-dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB terperangah. Oh, ternyata di kita itu ada peninggalan seni rupa lama, peninggalan seni rupa prasejarah. Bahkan ketika saya S2 itu diberi kesempatan untuk mengajar kuliah umum di anak-anak S1 tentang seni rupa lama. Materinya tentang patung-patung megalit Pasemah. Oke. Nah, itu latar belakang mengapa saya sebut itu adalah patung megalit Pasemah. Oke. Selama ini kawan-kawan arkeologi menyebutnya arca. Oke. Karena konsep megalit itu adalah pemujaan arwah leluhur. Iya. Jadi patung-patung itu berfungsi atau berperan sebagai media pemujaan, sehingga mereka sebut arca. Nah, dalam sudut pandang ilmu seni rupa tidak dikenal arca, yang dikenal itu patung. Konsep-konsep seni rupa itu dia biasanya 3-dimensional, dia memiliki terang gelap, dia memiliki tekstur. Nah, ternyata setelah saya ke lapangan, itu saya temukan semua di patung-patung megalit. Sehingga saya berkesimpulan ini adalah patung megalit Pasemah. Oh, begitu. Itu lokasinya ada di... Kalau menurut arkeologi sebagai center of megalitik itu memang Lahat dan Pagaralam. Oh, gitu ya. Memang terpusatnya di di sana. Lahat dan Pagaralam, terutama di bumi Pasemah gitu Bumi ya. Pasemah. Karena kalau kita menjauh dari Lahat Pagaralam, keberadaan situs-situs itu semakin jarang. Jadi begitu kita masuk ke Sumatera Selatan, tepatnya Lahat dan Pagaralam, situs megalit itu semakin banyak, semakin rapat. Oke, jadi memang pusatnya ada di Pusatnya situ. ada di Lahat Jadi Pagaralam. kemarin lokus penelitiannya memang dipusatkan di daerah Lahat Pagaralam. Nah, untuk hasil atau hasil dari inovasi dari disertasinya sendiri gimana, Dokter? Ya, jadi sebagai hasil pengembangan atau inovasi dari hasil penelitian itu, artinya ada sudut pandang baru terhadap tinggalan-tinggalan megalit Pasemah itu, bahwa itu adalah tinggalan berupa karya seni rupa. Mengapa dalam penelitian saya sebut itu sebagai karya seni rupa megalit? Karena dalam seni rupa itu selalu ada unsur patung, ada unsur lukisan, ada unsur grafis, ada unsur relief, ada unsur gambar, dan lain sebagainya. Nah, ternyata di megalit Pasemah ini itu semua ditemukan. Ada patung, ada lukisan, ada relief, ada motif hias, sehingga saya berkesimpulan sementara waktu itu, waktu S2, ini adalah tinggalan-tinggalan seni rupa megalit. Oke, jadi lengkap ya di situ ya, tidak hanya patung, tidak tetapi hanya patung, semua karya jenis-jenis seni rupa ada di situ di gitu. megalit Pasemah. Nah, tindak lanjut setelah adanya penelitian ini apa, Dokter? Ya, jadi dengan hasil kajian itu artinya ada inovasi dalam memandang tinggalan-tinggalan megalit itu. Nah, tentunya studi S2 itu belum sampai kepada kajian-kajian yang lebih jauh dan lebih mendalam. Akhirnya karena saya masih belum mendapatkan sesuatu yang begitu khas tentang megalit Pasemah itu, saya melanjutkan di tingkat disertasi. Di tingkat S3, tingkat doktoral itu saya melakukan penelitian ulang, penelitian tindak lanjut itu pada 2016
Oke. 2014 sampai Oh, 2018 awal oke. saya sudah di wisuda. Jadi saya memerlukan 3,5 tahun untuk menghasilkan hasil disertasi saya Mhm. yang betul-betul inovatif Oke. dalam melihat patung-patung megalit Pasemah Mhm. itu. Nah, ternyata setelah hasil kajian lewat ilmu seni rupa itu, patung-patung megalit itu memperlihatkan konsep penciptaan tersendiri. Oh, Karena kita oke. ketahui dalam seni rupa dunia itu, konsep penciptaan itu disebut konsep estetika, Oke. konsep estetik, Oke. konsep keindahan. Nah, ternyata patung-patung megalit, lukisan-lukisan di megalit Pasemah itu Mhm. tidak berdasarkan konsep estetika. Oke. Karena waktu itu estetika memang belum ada. Oke. Karena estetika itu kurang lebih abad ke-18 baru dipopulerkan oleh Baumgarten. Mhm. Nah, ternyata megalit Pasemah yang era prasejarah ini sudah menghasilkan karya-karya seni rupa. Artinya dia punya konsep penciptaan. Betul. Nah, dari hasil kajian saya itu, saya simpulkan dan ketika sidang terbuka diterima oleh tim penguji bahwa itu disebut konsep puyang. Oke. Jadi konsep puyang itu kurang lebih setara dengan konsep estetika. Oke. Itu kurang lebih. Menarik sekali ya, Ya, sahabat inovasi. ya, Saya takjub melihat penjelasannya ya. Pak Dokter nih, karena mungkin banyak sahabat inovasi yang memang belum tahu tentang adanya potensi kita yang ada di Di Sumatera Sumatera Selatan Selatan. ini ya Ya. Dokter ya. Nah, gagasan ataupun hasil kajian ini apakah sudah bisa dirasakan manfaatnya bagi daerah atau gimana Dokter? Ya. Jadi menjawab pertanyaan itu Ya. yang menjadi salah satu kegelisahan saya Oke. selaku peneliti. Begini, peneliti itu sebaiknya atau seharusnya ketika dia melakukan penelitian, Mhm. dia harus punya gagasan atau konsep tindak lanjut dari hasil penelitian. Ya. Tindak lanjut itu diharapkan apa manfaatnya bagi masyarakat di sekitarnya. Mhm. Nah, namun kita dalam tanda kutip sering melihat atau mendengar para peneliti itu kadang-kadang cenderung hanya melakukan penelitian untuk kepentingan disertasinya, Oke. hanya kepentingan untuk meraih gelar, Iya. hanya kepentingan untuk naik pangkat dan lain Siap. sebagainya. Mhm. Nah, ini yang mungkin harus dipahami oleh masyarakat bahwa penelitian itu sesungguhnya harus menemukan sesuatu yang baru. Dan Oke. sesuatu yang baru itu harus bermanfaat buat masyarakat. Iya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, ketika saya melakukan penelitian lewat disertasi saya itu, saya sudah menyusun gagasan dan konsep bagaimana agar tinggalan-tinggalan megalitik Pasemah itu bisa bermanfaat buat masyarakat di sekitarnya terutama. Iya. Kalau dia bermanfaat buat masyarakat di sekitarnya, secara otomatis dia akan bermanfaat buat Kabupaten Lahad dan Kota Pagaralam. Oke. Kalau dia bermanfaat buat Lahad dan Pagaralam, dia bermanfaat buat masyarakat Sumatera Selatan. Dan dia akan bermanfaat buat Indonesia. Oke. Nah, dari hasil penelitian saya itu, saya simpulkan juga bahwa megalitik Pasemah itu salah satu karya terbaik pada masanya. Dia tidak ditemukan di tempat lain. Dia hanya ada di Lahad Pagaralam. Oke. Yang karya-karyanya menunjukkan ciri-ciri seperti itu. Mhm. Yang unik lagi, salah satu hal yang saya temukan di megalitik Pasemah itu, inilah monumen keberagaman Nusantara. Oke. Nusantara ini selalu mengklaim dirinya sebagai bangsa yang beragam, Oke. sebagai negara yang beragam, Mhm. sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keberagaman. Nah, ternyata kita di Sumatera Selatan, tepatnya di Lahad Pagaralam, kita sudah punya monumen-monumen keberagaman itu. Iya. Mengapa? Karena patung-patung megalit Pasemah itu tidak ada repetisi, tidak ada pengulangan bentuk. Semuanya berbeda-beda, Oke. semuanya beragam. Oke. Artinya leluhur kita dulu sudah sangat menjunjung keberagaman. Beragaman gitu Nah, ya. ini salah satu nilai yang universal yang patut kita angkat kembali dan kita dorong, kita kembangkan agar generasi muda kita memang menjunjung tinggi keberagaman itu. Betul. Waduh. Udah pernah ada belum, Dok, setelah adanya kajian ini dan mungkin ada tindak lanjut dari gagasan ini, mengundang budayawan dari luar untuk, berkunjung nih ke Bumi Pasemah, melihat bagaimana bentuk megalit itu sendiri, keberagaman yang kita tawarkan, seperti itu? Betul. Jadi cerita bagaimana upaya sosialisasi Iya. ketika saya
hari itu sidang terbuka di ITB dan selesai kurang lebih sebelum makan siang, sebelum jam 12 sudah selesai sidangnya. Malamnya saya sudah dikontak oleh kawan-kawan dari Malaysia. Malamnya saya dikontak kawan Malaysia, ternyata mereka itu juga peneliti-peneliti arkeologi. Dan mereka peneliti megalitik. Dan mereka menawarkan, Pak Erwan, kami menawarkan Pak Erwan untuk pembicara tunggal dalam seminar internasional tentang megalitik. Waktu itu saya masih sangat nasionalis. Langsung saya jawab, tidak bisa. Karena saya ingin seminar internasional itu harus dilakukan dulu di Indonesia. Karena kami punya artefak-artefak yang berbeda dengan megalitik dunia. Nah, akhirnya waktu itu tidak jadi. Saya tolak. Namun, ketika saya penelitian lapangan disertasi itu, saya sudah berkunjung berapa kali ke lapangan penelitian, bertemu dengan Ibu Wali Kota waktu itu, Ibu Ida. Ibu Fitri apa itu? Bu Ida pokoknya panggilan Bu Wali itu. Saya sudah sampaikan, Bu Fitri, Bu Ida, kalau mau mengangkat megalit Pasemah Lahat Pagaralam ini menjadi dikenal dunia, kita lakukan dulu seminar internasional tentang megalitik Pasemah. Nah, waktu itu Bu Wali Kota sangat setuju dan sangat mendukung. Bahkan dia anjurkan langsung susunlah proposal. Nah, karena saya merasa didukung oleh Ibu Wali Kota, saya waktu itu langsung menyusun proposal. Di tengah-tengah saya studi itu. Saya langsung kontak langsung dengan narasumber-narasumber internasional. Dan mereka langsung care, langsung bersedia. Nah, ternyata proposal yang kita susun itu ditolak oleh DPRD Kota Pagaralam. Karena alasannya biasa klasik, tidak ada anggaran. Nah, selain itu, upaya-upaya saya juga terus saya lakukan karena sebagai tanggung jawab doktoral saya mendatangi daerah-daerah khususnya Lahat Pagaralam itu, saya saya paparan ke pemerintah daerah. Saya berkesempatan pertama, saya paparan di depan Pak Wali Kota Pagaralam. Waktu itu kebetulan juga ada Pak Gubernur. Jadi saya sempat paparan tentang seni rupa megalitik itu di daerah Pagaralam, di hadapan Pak Gubernur, di hadapan Pak Wali Kota. Namun setelah paparan, tidak ada tindak lanjut. Yang kedua, saya bahkan bekerja sama dengan Bapeda Lahat, membuat presentasi dengan Bupati Lahat yang sekarang ini Pak C. Ujang. Saya presentasi tentang bagaimana mengembangkan Lahat yang dikatakan sebagai bumi 1000 megalit. Waktu itu saya tawarkan konsep dengan paparan saya yang lengkap, supaya dia menjadi warisan dunia. Kita buat Lahat itu sebagai kota atau sebagai hutan megalit konsepnya. Nah, sudah lengkap dengan paparan yang dengan gagasan-gagasan dan dengan konsep-konsep implementatif, namun tetap juga tidak ada tindak lanjut. Masih belum ada tindak lanjut. Jadi kalau kita bicara apa inovasi ke depan yang membuat potensi terpendam ini bisa diangkat dan bisa menjadi bagian dari warisan dunia, dia harus dijadikan taman museum alam terbuka. Jadi museum alam terbuka megalitik Pasemah itu harus dikemas sehingga dia menarik perhatian untuk melakukan penelitian-penelitian dan wisata budaya. Nah, itu yang pertama. Kedua, agar museum alam terbuka ini menjadi menarik, tentu harus kita buat taman miniatur megalitik Pasemah di wilayah tertentu yang skalanya tidak terlalu besar. Dia akan menjadi tempat studi dan tempat juga wisata. Jadi kita buat replika-replika. Nah, itulah gagasan inovatif yang sudah pernah saya presentasikan berapa kali dan pernah saya tulis juga di koran, dan saya menggunakan medsos juga sering saya ungkap gagasan-gagasan dengan konsep itu, namun belum ada respon. Terakhir saya dikontak oleh Balitbangda Sumsel untuk bicara tentang karya penelitian inovatif ini. Waduh, ini sangat menarik dan penuh dengan ilmu pengetahuan ya, Pak Dokter ya. Nah, terakhir nih, apa pesan dan kesan buat sahabat inovasi di rumah yang mungkin ingin mengikuti jejak sebagai budayawan ataupun ingin membantu mengetahui apa sih
seni rupa dan mungkin bagaimana bisa menjadi inovator seperti Mbak Dokter, silakan. Siap. Jadi buat kawan-kawan inovatif yang ada di rumah, kalau kita bicara sesuatu itu harus punya gagasan. Ketika akan membuat sesuatu, kita harus punya dulu gagasan. Ya. Gagasan itulah yang akan diturunkan dengan konsep-konsep implementatifnya. Ya. Nah, kembali ke megalit Pasemah ini, kalau dia sudah kita kemas menjadi museum alam terbuka, ini akan menjadi satu-satunya museum alam terbuka di dunia. Okay. Karena belum ada museum itu yang sifatnya terbuka di tempat alam. Ya. Yang kita tahu museum itu selalu berupa gedung, berupa galeri, berupa bangunan yang tertutup. Nah, kita punya gagasan seperti itu. Konsepnya sudah saya siapkan. Kemudian taman miniatur megalitik Pasemah. Kita akan membuat replika-replikanya. Kalau situs itu sulit dijangkau, dia naik bukit, dia nyebrang sungai. Kalau kita buat taman miniaturnya, tentu kita miniaturkan dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Ya. Nah, dengan gagasan dan konsep-konsep dalam berkarya, dalam berpikir, itu tentu dia bukan hanya wacana, namun dia juga bisa diimplementasikan. Begitu. Ucapan terima kasih, Dok. Terima kasih atas Balitbangda Sumatera Selatan yang memberi kesempatan saya menyampaikan gagasan dan konsep saya tentang patung megalitik Pasemah sebagai warisan yang terpendam. Juga terima kasih kepada Pak Camat Oku Timur, khususnya Pak Camat Buai Madang Timur, Pak Andri. Terima kasih juga kepada Arkeologi Sumatera Selatan, Pusat Arkeologi Nasional, dan Institut Teknologi Bandung yang telah memberi saya fasilitas dan kesempatan sehingga bisa melakukan penelitian secara baik. Baik, terima kasih Dr. Erwan atas informasinya. Mudah-mudahan semua gagasan membuat miniatur, megalitik, museum alam terbuka itu bisa mendapat perhatian khusus ya, sehingga nanti bisa terimplementasi secara segera. Betul, mungkin dia akan memberikan dampak ekonomis kepada masyarakat, terutama di lingkungannya. Karena kita sibuk mencari potensi, ternyata ada potensi yang potensi terpendam, warisan dunia yang sudah diteliti dan dikaji, tetapi belum mendapatkan perhatian khusus ya, supaya bisa terimplementasi dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Mungkin nanti kalau sudah terimplementasi kita undang lagi untuk sharing ilmu dan inovasinya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut atau ada pertanyaan tentang inovasi ini, dapat meninggalkan komentar ataupun pertanyaan di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat, kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di sini dalam podcast One Day One Innovation. Salam inovasi.